Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asifa, kembali lagi di acara favorit kita, acara kesayangan kita di ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir Ustazah yang mungil, Ustazah yang merupakan teman kerja saya di unit SD. Beliau mengajar atau menjadi wali kelas dari kelas 6. Betul, Ibu? Betul, Ustaz. Oke. Langsung saja kita sambut Ustazah di tengah-tengah kita, Ustazah Syifa Fili Baiti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Ustaz. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Insya Allah lancar. Insya Allah. Mudah-mudahan sahabat Asifa di rumah juga tetap lancar sampai waktu berbuka tiba. Nah, di hari ini kita akan menyampaikan materi yang sudah tidak asing mungkin ya bagi kita semua, namun kita akan kupas tuntas lebih dalam lagi mengenai kewajiban menuntut ilmu. Nah, kita kan sebagai pendidik ya pasti erat hubungannya dengan menuntut ilmu. Tapi kita harus tahu juga lebih dalam lagi mengenai kewajiban menuntut ilmu ini. Seberapa penting sih menuntut ilmu, Ustazah? Oke. Sebelumnya saya izin sapa dulu. Boleh, silahkan. Halo sahabat Asyifa, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, kemudian juga semoga puasanya lancar. Amin. Oke. Pertanyaannya, seberapa penting kita menuntut ilmu? Betul. Tentu itu sangatlah penting, Ustadz. Sebab kalau kita di dunia itu ingin sukses, pasti kita harus belajar. Betul. Kemudian selain belajar, di Al-Quran pun juga sudah dijelaskan Iqra, bacalah. Membaca ya. Oke. Dari kata membaca itu kita dapat sebuah pengetahuan, karena bagaimanapun pengetahuan itu adalah ilmu yang sangat penting bagi kita untuk menambah wawasan dalam diri kita. Dari situlah kita mengetahui bahwa oh iya, ternyata dari membaca itu kita dapat pengetahuan. Orang yang banyak membaca sudah pasti pengetahuannya juga banyak. Bahkan kalau kita lihat di dunia memiliki gelar S1, S2, bahkan S3, salary-nya pun juga berbeda, tingkat kehormatannya pun juga berbeda. Betul. Nah, maka dari itu sangatlah penting ketika kita itu sedang menuntut ilmu, atau menuntut ilmu bisa dikatakan wajib bagi setiap muslim. Betul. Nah, sebenarnya ilmu tidak hanya di dunia ya, betul. kita juga perlu ilmu untuk bekal kita di akhirat kelak. Nah, apa sih hikmah menuntut ilmu sebagai bekal di akhirat, Ustazah? Oke, kalau tadi kita di dunia tingkatkan terus membaca, karena dari membaca kita akan dapat pengetahuan. Nah, kalau di akhirat sama Ustadz, modalnya itu cuma satu, apa? Yaitu ilmu. Kita sholat, tapi kita tidak tahu nih bagaimana sih sholat yang benar itu. Betul. Seperti apa. Tidak didasari dengan ilmu. Berarti sama saja sholat yang kita laksanakan setiap harinya itu sia-sia. Nah, jadi kalau bisa dikatakan di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa ilmu itu sangat penting baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka dari itu sumbernya itu adalah di Al-Quran. Betul. Nah, jadi di mana hadis itu berkata atau berbunyi utlubil ilma minal madi ilal lahdi, yang artinya menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Nah, jadi jangan sampai ilmu yang kita dapat sia-sia, sholat yang kita laksanakan itu sia-sia yang tidak dibarengi dengan ilmu. Masya Allah. Jadi begitu penting ilmu ya, bahkan kita harus mencari sampai ke liang lahat. Ke liang lahat. Bahkan ada satu hadis yang menyuruh kita untuk mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi sejauh itu. Jadi bukan kita harus mencari ke negeri Cina asalnya, tapi diibaratkan bahwa ilmu itu sangat luas, sangat jauh, dan kita harus berkewajiban untuk mencarinya gitu. Nah, Ustazah, ada nggak sih adab dalam menuntut ilmu? Jadi kan kita nggak bisa sembarangan mencari ilmu, ada adab-adab atau aturan-aturan tertentu untuk menuntut ilmu. Seperti apa, Ustazah? Oke. Adab di sini kita bahas 7 saja, Ustadz. Boleh. Yang pertama itu adalah niat. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu harus disertakan atau dimulai dengan niat. Betul. Kalau kita tidak ada niat, percuma ilmu itu tidak akan kita terima. Oke. Kemudian apakah niat itu perlu diucap? Cukup dalam hati saja juga bisa. Betul. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah mencari ilmu untuk diamalkan.
Tapi terkadang banyak orang yang mencari ilmu itu untuk dihafal. Apa? Tujuannya hanya untuk dikagumi oleh banyak orang. Oh, ria ya. Nah, itu jatuhnya ria. Padahal tidak seperti itu. Meskipun ilmu yang kita punya sedikit, tapi kita amalkan, itu tidak akan pernah putus, Ustadz. Nah, itu yang Diamalkan kedua. terus menerus ya. Ya. Kemudian yang ketiga, meskipun ilmu yang kita punya itu sedikit, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ilmu itu tidak akan pernah putus. Berbeda dengan orang yang memiliki ilmu banyak, tetapi dia tidak mau mengamalkan. Nah, itu sama saja Allah itu tidak akan menerima. Maksudnya tidak akan menerima sebab dia hanya ingin pintar sendiri, tidak mau membagikan ilmu yang dia punya kepada orang lain. Kemudian yang keempat, ingin masuk surga hanya karena amal yang kita punya atau ilmu yang kita punya, itu udah pasti jelas salah. Niatnya salah ya, hanya ingin masuk surga tanpa menyampaikan. Ya, betul. Sedangkan ingin masuk surga itu yang pertama yang harus kita ketahui adalah rahmatnya Allah. Benar? Betul. Oke. Bagaimana sih rahmat Allah itu bisa kita dapatkan? Hal kecil yang kita lakukan sehari-hari, bagaimana rahmat itu bisa turun kepada kita yang sedang menuntut ilmu, kita lakukan peroleh dengan yang kita lakukan itu adalah seminggu sekali, yang sering rutin kita lakukan adalah membaca Yasin. Kenapa kok harus membaca Yasin pada malam Jumat? Sebab likulli syai'in qalbu, yang artinya segala sesuatu itu mempunyai hati. Nah, hatinya Al-Quran itu ada pada surat Yasin. Wa qalbu Quran Yasin. Nah, kalau kita sudah mengetahui hatinya Al-Quran, nanti insya Allah ilmu yang lain itu pasti akan mengikuti Ustaz. Dan selanjutnya yang kelima, bertanya. Terkadang kalau kita mengikuti kegiatan majelis taklim, baik itu di masjid terdekat ataupun di kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan dengan Islam ataupun pelajaran umum, kita bertanya. Benar, kita tidak tahu makanya kita bertanya. Tapi dari pertanyaan itu kita pikirkan baik-baik apakah yang dapat berpengaruh kepada diri kita, dapat memperbaiki amal kita. Contoh misalkan kita bertanya, bumi itu bulat atau lonjong ya? Sedangkan kita udah tahu jawabannya, bumi itu bulat. Apakah ada pengaruh ke amal kita? Iya. Kemudian kalau yang pertanyaan satu lagi, bagaimana sih melaksanakan sholat itu dengan baik? Oh, ternyata selama ini duduk di antara dua sujud itu seperti ini. Nah, itu kan berpengaruh. Berarti selama ini kita berpikir, oh berarti selama ini saya sholat itu belum benar. Dari pertanyaan itu yang berpengaruh itu untuk amal ke diri kita. Ya, jadi jangan sampai bertanya tapi sebenarnya kita udah tahu semua kita udah jawabannya, tahu. pengen kelihatan aja, ini rajin nanya, benar, ya, harus ada manfaat untuk diri kita sendiri. Sebenarnya rasa keingintahuan itu baik. Tapi kita lihat dulu, berpikir dulu pertanyaan itu dapat tidak merubah ke amal atau perbuatan. Harus merubah gitu. Ya. Bisa saja kan kita mewakilkan rekan-rekan yang lain untuk bertanya bisa seperti itu, tapi mudah-mudahan manfaatnya bisa sampai ke semua audiens nanti. Betul. Ya. Okay. Lanjut, selanjutnya adalah yang keenam. Ya, yang keenam itu kalau kita belajar, kita sudah memiliki ilmu, jangan lupa disampaikan. Contoh di sini saya menyampaikan 7 adab. Tetapi ketika ditanya kebesokannya nih, ayo kemarin berapa adab yang disampaikan? Akan tetapi anak itu lupa. Hanya hafal 3 saja. Betul. Itu nggak apa-apa. 4-nya selebihnya kemana? Oh mungkin belum tersimpan di memori. Yang penting meskipun dari 7 itu yang dapat 3 amalkan. Yang penting disampaikan ke orang yang memang belum mengetahui. Nah, terus nanti itu akan tidak akan pernah putus. Terakhir, Ustaz. Yang terakhir itu adalah berdoa. Dimana kalau kita sedang mengikuti kegiatan di majelis taklim, insya Allah malaikat pasti akan mengaminkan apa yang kita inginkan atau yang sedang kita ucap dalam doa itu. Masya Allah. Jadi dari sekian banyak, satu kesimpulannya kita harus menyampaikan apapun ilmu yang kita dapat. Jadi saya sempat dengar ada lagunya seperti sampaikanlah walau 1 ayat untuk kebaikan kita semua. Nah, itu saya ajarkan ke anak-anak saya. Jadi anak-anak saya kalau saya udah nyanyi itu pasti tahu lanjutannya. Seperti itu. Jadi tetap ya sahabat Asifah di rumah, sampaikan walau 1 ayat.
Oke, nah Ustazah, tadi nih disampaikan bahwa menuntut ilmu itu harus sampai ke liang lahat, itu maksudnya Nah, gimana Ustazah? maksudnya itu menuntut ilmu sampai liang lahat dari bunda melahirkan kita sampai akhir hayat, bahwasanya ilmu itu tidak ada batasnya. Mencari ilmu itu tidak ada batasnya, tidak terpatok dengan usia. Ustadz sebagai guru, apakah Ustadz masih mau mencari ilmu? Terus kita akan Pasti. mencari ilmu untuk siapa? Untuk peserta didik kita, untuk mengamalkan dan mengajarkan kepada peserta didik kita. Kemudian guru ngaji, dia udah banyak ilmu pengetahuannya, apakah sudah cukup ilmu itu? Tidak. Terus makanya berbunyi yang namanya menuntut ilmu itu sampai liang lahat itu seperti itu. Betul. Dari ayunan ibunda atau ketika dilahirkan dari rahim ibunda sampai ke akhir hayat. Betul. Seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa terus menuntut ilmu ya, Amin. sahabat Asyifa. Nah, yang terakhir nih, tadi kan sempat dibahas mengenai adab juga. Sebenarnya mana yang paling penting, ilmu atau adab dulu nih Ustazah? Yang paling penting itu adalah adab. Orang yang beradab sudah pasti berilmu. Betul. Tetapi orang yang berilmu itu belum tentu beradab. Masya Allah. Jadi yang paling penting adalah adab ya. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung. Namun seperti biasa Ustazah harus menyampaikan closing statement, kata-kata mutiara buat sahabat Asyifa supaya sahabat Asyifa di rumah bisa lebih memaknai apa yang telah kita sampaikan. Oke, silahkan Ustazah. Oke, sedikit untuk sahabat Asyifa bahwa bukan ilmu yang seharusnya kita datangi, tetapi kita yang harus mendatangi ilmu tersebut. Sebab dengan adanya ilmu kita dapat mengenal Allah dan dapat membentuk budi pekerti kita. Masya Allah, begitu indah kata-kata mutiara dari Ustazah Mungil ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Tetap saksikan episode selanjutnya hanya di ASQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.